بسم الله الرحمن الرحيم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى ونوينا بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا وظواهرنا وباطننا وما علمه الله من صالح النيات أن الله يدخل نياتنا وإياكم في نية الصالحين ويجعلنا وإياكم من أهل العلم والمعرفة واليقين والمحبة والتمكين. اللهم أكرمنا بالعلم، زينا بالحلم، جملنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. Kita belajar kemarin di bab maratibul qiraah atau tingkat baca. Tapi ada tambahan di sini sedikit. Mungkin ada yang bertanya tentang masalah nagam atau maqamatil qiraah yang namanya maqam dalam bahasa Indonesia. Itu hukumnya apa, boleh atau tidak. Juga di beberapa bulan yang lalu Dr. Aiman Suwaid pernah ada satu wanita yang baca sama beliau, Salsabila kalau tidak salah. Baca terus Dr. Aiman Suwaid kayak menegur sedikit atau tidak terima. Bukan menegur sama perempuan, tapi dia tidak terima bacaan yang kayak seperti ada goyang-goyang di bacaannya. Dr. Aiman Suwaid pasti ahli qiraat, ahli Quran. Saya sendiri setuju sama beliau karena kita kayak keluar dari yang seharus kita baca Al-Quran dalam khusyuk, dalam tadabbur, dalam apa namanya rasa takut dari Allah Ta'ala, kayak kita jadi cari nagam-nagam. Ya. Tapi di sini ada masalah namanya al-qira'ah bil maqamat. Dengan makam-makam yang kita belajar di situ, di sini ini ada namanya al-maqamat. Al-maqamat itu 7. Ada 7 makam ya, atau al-angham atau nagam. Ketahu suni'a bisahar. As-sad siba, والنون هاون والعين عجم والباء بيات والسين سيكا والهاء حجازي والراء رست. Itu ada 7 siba, nahawan, ajam, bayat, sika, hijaz, rasad. Ini yang namanya maqamatul qiraah. Makam-makam banyak yang ikut atau yang baca di majelis umum, biasa mereka pakai makam tersebut. Ini hukumnya apa? Boleh atau tidak? Kalau kita seperti kemarin yang belajar di buku di awal definisi tajwid itu tentang teori Al-Quran, teori tajwid Al-Quran itu kita bilang dari ulama. Cara baca atau praktiknya itu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai sekarang yang saya tahu, yang saya faham juga, belum pernah dengar ada orang ulama kasih dalil tentang masalah maqam, siba, sika atau macamnya. Tapi kesimpulan tentang masalah ini boleh atau tidak, kita mungkin bilang ahli qiraat yang baca dengan maqam-maqam yang kita tadi bilang, siba, sika, nahawan, hijazi, rasad, atau ajam, kalau dia ikut teori tajwid, tidak masalah. Tidak haram, tidak masuk di hal-hal yang mungkin bilang tidak boleh. Kapan itu? Kalau dia ikut teori tajwid. Artinya apa? Artinya panjangnya yang tabi'i, panjangnya tetap tabi'i. Yang lazim 6, bacaannya lazim 6 harakat. Yang gunnahnya semuanya hukum-hukum yang kita belajar di buku-buku tajwid atau yang kita belajar di teori tajwid, dia tidak keluar dari kaidah tersebut, itu masih boleh. Kalau dia keluar dari tersebut, dari hukum-hukum tersebut, panjangnya lebih jadi 4, 5, gunnahnya jadi lebih dari 2, itu yang kita kemarin masuk di atau kasih tahu namanya tamtid. Tamtid itu panjang lebih dari yang kita belajar 3 harakat atau 6 harakat atau 5 harakat sesuai jalur bacaan.
Ini mungkin ringkasnya. Jadi harus kita perhatian. Ini hukum yang pertama. Yang kedua mungkin ada yang tanya, Syekh itu banyak dari ulama Mesir, dari ulama Syam, dari ulama sana, dari ulama sini. Mereka ikut baca. Ini yang kita bilang kemarin, Imam Ibnul Jazari bilang, bacaan Al-Quran itu bacaan yang lembut dan ringan. Ya. Contohnya atau bagaimana kalau kita lihat orang yang lagi baca dengan makam tadi. Bagaimana dia baca berapa ayat, 3 ayat, tapi setelah atau waktu dia sudah di terakhir atau selesai, lihat bagaimana lagi keringat wajahnya, merah, ya ini bukan bacaan Al-Quran. Jadi keluar dari tujuan bacaan Al-Quran, tidak dapat rasa apa namanya ini khusyuk di Al-Quran. Kenapa? Karena dia lagi ikut aturan makam-makam yang tadi dibilang ibu bilang apa yang tadi kita bilang. Suaranya harus dia naik sedikit, habis itu turun sedikit, panjang di tempat yang tidak panjang, jadi itu mungkin bilang tidak boleh atau lebih afdal kita hindari dari hal tersebut. Ini satu atau sudah dua. Yang ketiga, ini masuk di at-taghanni bi Al-Quran atau tidak, karena ada banyak yang bilang Syekh ini masuk di at-taghanni bil Quran, man lam yataghanna bil Quran falaysa minna, atau laysa minna man lam yataghanna bil Quran, zayyinul Quran bi aswatikum, menghiaskan Al-Quran di suara-suara kamu. Ya betul, tapi jangan sampai keluar dari teori tajwid yang ulama sudah taruh dari abad yang ketiga yang kita kemarin bilang di setelah wafat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Ini masalah dari kemarin kita belum jelasin. Terus yang terakhir, Syekh ada yang mau baca? Ya silakan baca. Mungkin kita bilang kalau mau ikut ulama yang bilang boleh, silakan. Saya sendiri tidak setuju. Tapi kamu mau ikut ulama yang bilang boleh, silakan. Tapi jangan jadikan itu bacaan Nabi Muhammad SAW. Jangan itu jadikan itu bacaan sahabat dan tabi'in. Karena bacaan sanad, bacaan riwayah, ya itu beda sama yang tadi di makam-makam tadi. Kapan itu keluar atau dari mana keluar ilmu tersebut? Ini makam-makam yang tadi nagam yang ketujuh itu atau yang tujuh itu masuk atau mereka ambil dari ilmu musika, ilmu musik. Itu sebabnya jadi beberapa ulama tidak terima sama sekali. Tidak boleh, tidak boleh. Karena ini ambil atau mereka sumbernya dari ilmu musik. Kalau ilmu musik itu ada riwayat hadis Rasulullah SAW. Yuraj'un al-Quran katarji'il aghani. Ada nanti di akhir zaman, ada dari umatku yang muncul atau keluar, mereka baca Al-Quran seperti menyanyi atau musik. Jadi kita harus hindari dari hal ini yang ada khilaf. Oke. Hari ini kita masuk di bab al-isti'adzah wal basmalah. Al-isti'adzah wal basmalah. Kita biasa dengar isti'adzah. Apa itu isti'adzah? Itu ucapan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Amma hukmuha fala khilaf. Hukum isti'adzah itu hukumnya apa? Wajib, sunnah, makruh, mandub, hukumnya apa? Karena kita sudah tahu al-ahkam, al-ahkam syari'iyah, kita kemarin jelasin di buku fikih, al-ahkam syari'iyah 5. Ada wajib, ada haram, ada mandub, ada makruh, ada mustahab. Di sini masuk di wajib atau mandub atau makruh atau mustahab. Hukmuha فلا خلاف بين العلماء أن القارئ مطلوب منه في أول قراءته أن يتعوذ. Ini lihat di ayat Al-Quran. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. Ya, ini juga termasuk di ilmu usul. Al-amr, perintah ini wajib atau mubah atau mandub.
dari perbuatan atau dari kerjaan atau dari perbuatan Rasulullah SAW itu tidak wajib. Ya, tidak wajib, tapi mandub. Mandub itu kalau baca dapat pahala, kalau tidak ada dosa. Ini hukum pertama. وهل هو على الندب وهو المشهور وقول الجمهور على الوجوب. Ada beberapa ulama yang bilang wajib. An-nadb itu mandub, mustahab. Kalau kamu mau baca boleh baca isti'adzah biar dapat pahala. Tapi ada beberapa ulama bilang wajib. Yang bilang wajib itu karena Allah Ta'ala suruh kita di Al-Quran baca isti'adzah. Jadi mereka ambil dari situ harus bacaannya. Harus baca أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وبه قال عطاء والثوري، الإمام عطاء، الإمام الثوري، داود أصحابه، الإمام الرازي، ابن سيرين ringankan hukum tersebut bilang isti'adzah itu wajib walau di dalam umurnya 1 kali. Enggak ada yang seperti itu, tapi maksudnya kalau dia pernah baca a'udzubillah sudah keluar dari dosa atau tidak masuk di orang yang berdosa atau tidak mau baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi al-masyhur an-nadb. Artinya apa? Artinya kalau kamu tidak baca tidak masalah, tapi lebih afdal kamu baca. Karena arti isti'adzah apa itu? Artinya apa? Aku minta lindungi dari Allah Ta'ala. Ya, kenapa? Dari syaitan. Maaf, minallah Ta'ala, dari syaitan. Kenapa? Karena syaitan biasa ganggu kita. Waktu saya masuk baca atau mau baca Al-Quran, biar syaitan jauh dari saya minta lindungi dari Allah Ta'ala dari syaitan, biar tidak ganggu saya waktu baca. Jadi sunnah ini lihat, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini lafzul ayat. Ya, juga sighah atau cara ucapan isti'adzah itu ada berapa? Ada berapa di antara ahli al-qiraat juga mereka kasih berapa sighah. Yang paling masyhur itu yang kita belajar a'udzu billahi minasyaitonir rajim kalafzil ayat. Wa hada majma'un 'alaiha bainal qurra. Wa yajuz lil qari' an يزيد seperti وكلهم يجيز هذه الصيغة من الصيغ الواردة نحو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. Ini lihat tadi di atas أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, juga أعوذ بالله السميع العليم, ada السميع العليم من الشيطان الرجيم. Ada yang bilang juga boleh أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنه هو السميع العليم, karena ada satu ayat mirip dari kata seperti ini. وأعوذ بالله العظيم السميع العليم من الشيطان الرجيم. Itu semuanya minta lindungi dari Allah Ta'ala dari asyaitan. Boleh أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم, boleh أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, boleh أعوذ بالله العظيم السميع العليم من الشيطان الرجيم. Itu masih أعوذ بالله الجبار المنتقم من الشيطان الرجيم bisa juga. Ini semuanya mubah. Jadi bisa baca yang mana aja dari yang tadi saya sebut. Tapi lebih afdal yang kita belajar yang ada di surat di Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, juga yang ada di surat An-Nahl, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Di al-isti'adzah juga itu kapan baca dalam suara, kapan baca sembunyi atau dalam sir atau rahasia di dalam hatinya. Ya, itu amal jahr biha faqala ad-Dani la a'lamu khilafan baina ahli al-ada' fil jahr biha 'inda iftitah al-Quran. Kalau mau baca Al-Quran itu tidak ada khilaf di antara ulama. Bersuara. Saya mau baca di kamar sama teman, di kelas, di halaqah, ada suara, itu tidak ada khilaf di antara mereka tentang bacaannya sampai mereka dengarkan. Itu ada berapa faedah. Kenapa? Biar orang yang hadir sama kamu bisa dengar bacaan kamu dari awal maksudnya dari waktu isti'adzah. Kalau baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim, orang yang di sebelah kamu suka Al-Qur'an atau mau baca bisa dengar dari awal.
Tapi kalau kamu diam, habis itu mulai wa idz qala rabbuka, ini orangnya lagi bingung mulai dari mana, kenapa tidak dari isti'adzah, itu yang maksud. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa 'inda al-ibtida' bi ru'usil ayat. Juga kalau dia berhenti mau baca, setelah dia pergi balik lagi mau baca dari awal ayat, ya boleh itu juga baca isti'adzah. Wa kadzalika idza kana bi hadrati man yasma'. Dan tadi jadi kalau majelis-majelis ini satu harus baca sampai mereka dengar, baca isti'adzah di awal bacaannya. Terus di awal halaqah majelis taklim atau mungkin bilang apa namanya ini kelas-kelas seperti kelas-kelas kita, sama kalau mau baca sendiri. Tiga hal itu yang jadi boleh atau harus ucapan bismillah sampai mereka dengar, namanya jahar. Ya, jahar bil isti'adzah. Wa yusirru fi ma siwa dzalik. Selain itu baca rahasia. Artinya apa? Kalau mau baca sendiri tapi dalam sampai yang enggak mau ganggu anak, enggak mau ganggu istri di kamar, mau baca dalam suara yang kecil sampai tidak mereka sudah baca isti'adzah sama. Ya. Juga atau di seperti sering kita jelasin dalam kelas. Orang pertama, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, lanjut. Terus yang kedua tidak perlu. Karena kamu berhenti di yang sebelum kamu berhenti di ayat nomor 5, kamu mau lanjut nomor 6. Kenapa ada isti'adzah di situ? Karena halakannya masih terus menerus, jadi tidak boleh atau tidak perlu baca isti'adzah. Itu kapan? Kalau yang sebelum kamu sudah baca. Tapi kalau dia lupa, ini masalah lain, kita bisa harus ingatin orangnya. Ini isti'adzah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ar-rajim artinya apa, Ustazah Fathiyah? Ar-rajim atau yang siap artinya apa ar-rajim? Yang terkutuk, Syekh. Yang terkutuk. Oke, itu kata yang tidak bagus, ya kan? Syaitan itu yang terkutuk. Bagus. Tapi di sini juga kalau kita mau baca, kalau kita mau baca isti'adzah nyambung seperti tadi, bilang dari awal ayat, boleh ya kan? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Musa liqaumi. Boleh. Ini boleh nyambung ya. Tapi harus kita hati-hati sama kata yang berikutnya. Tadi bilang ar-rajim yang terkutuk. Tapi kalau kita lanjut, ar-rajim sama Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Jadi seperti ini tidak boleh ya. Ini tidak boleh, tapi saya kasih contoh biar paham. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Illahu la ilaha ar-rajim illahu. Jadi yang terkutuk Allah ya. Tidak boleh. Ini harus berhenti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Muhammadur Rasulullah. Kalau mau mulai dari awal ayat tersebut. Ini tidak boleh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ini tidak boleh. Ya, kenapa? Karena sifat yang terkutuk itu jadi sifat Allah Ta'ala, tidak boleh. Jadi harus berhenti kalau mau baca, perhatian sama ayat yang berikutnya awalnya apa, ya kan, biar tidak nyambung arti sama ayat yang setelahnya atau sama yang sebelumnya. Jadi hati-hati. Ini satu. Jadi harus berhenti di sini atau putus atau bilang qata', biar suara atau biar arti tidak nyambung sama kata ar-rajim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang namanya isti'adzah. Isti'adzah. Mereka di sini kasih cerita, kita sudah tahu syaitan berhatian sama ahli agama, ahli ibadah, mau ganggu mereka.
Ada satu orang saleh, Imam Ghazali bilang, ini lihat, kalau kamu mau datang atau mau lewat di jalan, satu jalan, ada satu orang atau ada yang punya anjing di jalan, di rumahnya, di jalan itu, mau lewat, kalau kamu, dia bilang, kasih contoh seperti ini, kalau kamu mau lewat itu anjingnya melarang kamu atau tidak bisa lewat karena anjing, itu cara yang paling mudah yang mana? Al-Imam Al-Ghazali bilang, kamu panggil orangnya, biar pegang anjingnya. Bisa lewat. Kamu sekarang di jalan mau baca Al-Quran, kamu harus panggil Allah Ta'ala. Minta lindungi dari Allah Ta'ala, biar Allah Ta'ala pegang syaitan itu tidak ganggu kamu. Itu arti a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi kita waktu baca a'udzu jangan jadikan biasa aja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu harus kamu baca sedikit sama artinya. Aku minta lindungi dari Allah Ta'ala, ya, dari syaitan ini. Biar saya bisa lanjut hidup saya. Biar saya bisa lancar bacaan. Biar tidak, ini kita, karena kita baca tidak ada rasa khusyuk seperti itu di isti'adzah. Kita baca 2 halaman, 5 halaman. Ya, kalau kita sabar, 1 juz. Setelah 1 juz, ya, padahal kita semuanya yang di sini bisa main di HP 2 jam, 3 jam, terus klik apa dari video ke video, dari Instagram ke WhatsApp ke Facebook ke sana ke sini, bisa berjam-jaman. Tapi bacaan Al-Quran tidak bisa. Kenapa di situ? Karena di situ tempat syaitan. Tapi di Al-Quran, ya, biasa nafsu itu tidak terima. Nafsu tidak terima, tapi harus mujahadah. Sampai Sayyidina Utsman bin Affan mengatakan apa itu? Lau tahurat qulubuna ma syabi'at minal Qur'an. Kalau hati kita bersih, tidak kenyang dari Al-Quran. Tapi karena hati kita masih kotor, ya 1 jam, tidak 1 jam, 1 juz sudah. Setelah 1 juz, kadang-kadang tidak bisa 1 juz. Apalagi kalau dia baca dari HP. Baru niatnya. Biasa seperti itu. Kita juga. Saya mau baca, dapat SMS atau chat dari fulan, saya bilang balas sama fulan aja. Terus dapat SMS lagi, terus. Kadang-kadang sampai kita tidak baca. Ini kenapa? Karena kita tidak minta lindungi dari Allah Ta'ala, dari syaitan. Harus kita perhatian. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim fi jami' ahwalina wa aqwalina. Oke. Al-basmalah. Ini kita belajar al-isti'adzah wal basmalah. Basmalah itu apa? Basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Artinya apa? Kita sudah orang Indonesia banyak semuanya faham dengan nama Allah Ta'ala. Itu aslinya saya cari berkah dari nama Allah Ta'ala waktu ucapan namanya di awal bacaan, di awal makan, di awal wudu, di awal salat. Bismillahirrahmanirrahim. Aku ambil berkah dari nama Allah Ta'ala di awal perbuatan saya. Mau bilang salat, mau keluar masuk, makan, minum, seluruh perbuatan kita atau amal kita yang kita melakukan atau melaksanakan, waktu yang dapat riwayat hadis atau dapat sunnah dari Nabi kita ucapan Bismillahirrahmanirrahim, itu maksudnya kita mau ambil berkah nama Allah Ta'ala yang kita sebut di hal tersebut. Ya. Juga seperti tadi, tidak ada khilaf di antara ulama kalau dia mau baca Al-Quran dari awal surat, mau baca Al-Quran itu harus baca Bismillahirrahmanirrahim, kecuali surat Bara'ah. Karena Bara'ah tidak ada Bismillah. Jangan kita jadi lebih afdal dari sahabat. Sahabat tidak tulis Bismillah di awal Bara'ah, jangan kamu jadi lebih afdal dari mereka. Ya Syekh, saya lupa, ini masalah lain. Tapi kamu bilang, enggak, dari awal Al-Quran sampai akhir ada Bismillah, kecuali di surat Bara'ah, saya harus baca biar dapat pahala. Enggak, hati-hati. Ini masalahnya bukan masalah hawa nafsu, bukan masalah fahamanmu. Enggak, ini mereka tidak taruh Bismillah, berarti ada hikmah. Kenapa? Itu Allahu a'lam bimuradih. Kalau tidak tahu muradnya, Allahu a'lam. Tapi
ulama juga atau ahli qiraat sudah kasih kenapa atau hikmahnya apa. البسملة إذا افتتح قراءته بأول سورة غير البان سواء كان ابتداء عن قطع أو وقف. Itu bismillah, itu dia mulai sekarang baru mau baca atau setelah qat' potong itu putus atau ada hal yang mungkin dia lagi baca Al-Qur'an, ada yang manggil atau datang, dia pergi jawab dulu, habis itu balik lagi, ya harus baca Bismillahirrahmanirrahim. Harus itu bukan maksudnya wajib kalau dia taruh dia tidak atau kalau dia tinggal dosa, enggak. Maksudnya itu adabul qiraah, harus kamu baca Bismillahirrahmanirrahim. وليس كذلك والمراد بالقطع عند المحققين ترك القراءة رأسا بأن تكون نية القارئ ترك القراءة والانتقال منها لأمر آخر. Itu namanya qat' al-qiraah, artinya dia potong atau berhenti mau ke ambil atau mau melakukan urusan lain, habis itu balik lagi, ini namanya qat'un. Oke, la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillah tadi bilang apa? Minta lindungi. Minta bantuan dari Allah Ta'ala. Jaga saya dari syaitan. Ini sekarang saya setelah minta dari Allah Ta'ala lindungi saya dari syaitan. Sekarang saya mau ambil berkah dari nama Allah Ta'ala. Ini lihat bagaimana. Beda sekali. Beda jauh juga. Tadi minta bantuan dari Allah Ta'ala biar jagamu dari syaitan. Sekarang kamu maju atau mau berkah atau sebut nama Allah Ta'ala di ayat atau di tempat atau di perbuatan kamu biar dapat berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Ahli nahwu bilang atabarraku. Ahli fikih, ahli usul atabarraku, maksudnya saya cari berkah atas nama Allah Ta'ala. Oke. Ini namanya al-isti'adah wal basmalah. Al-basmalah sebelum kita juga masuk harus kita perhatian. Kalau kita mau baca, nanti kita belajar aujuh atau cara baca ta'awud dan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi kita bilang a'udzubillah. Mau baca a'udzubillah mulai dari awal di tengah surat. Boleh atau tidak? Tadi bilang boleh, tapi harus kita lihat ayat yang berikutnya. Karena sifat terkutuk itu sifat syaitan, jangan kita campur atau artinya gabung sama ayat yang berikutnya. Bismillah juga. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahim artinya apa itu? Ar-Rahim? Penyayang, Syekh, Maha Penyayang. Penyayang. Itu sifat yang bagus. Ar-Rahman sifat yang bagus. Juga nama Allah Ta'ala juga ya. Tapi lihat penyayang, kalau kita bilang Bismillahirrahmanirrahim, syaitanu ya'idukumul faqr. Ini ayatnya, ayat Quran. Ar-Rahim, syaitan, penyayang syaitan tidak. Syaitan Allah Ta'ala di Al-Quran berfirman, innahu lakum aduun fattakhidhu aduwa. Syaitan itu musuh kamu, tidak mungkin penyayang sama kita. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-munafiqun wal-munafiqat. Mulai dari situ. Juga hati-hati. Apalagi? Bismillahirrahmanirrahim. Al-kafirun. Ar-rahimil kafir. Juga itu tidak boleh. Bukan bacaan Al-Quran. Mungkin ada yang salah paham. Berarti tidak boleh baca Al-Quran. Ya, tidak boleh baca cara nyambung aja. Cara nyambung di sini Ar-Rahimi syaitan itu tidak boleh. Tidak boleh nyambung. Gimana cara bacaannya? Ya berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Habis itu mulai. Asy-syaitanu ya'idukumul faqr. Al-munafiquna wal-munafiqatu ba'dhum al-kafirun, sampai akhir. Silakan, tidak masalah, harus berhenti dulu. Ini basmalah. Jadi sekarang kita ada dua hukum. Yang pertama isti'adah di awal. Kalau kita mau baca sekarang, mau baca dari awalnya, ada 4 cara. Isti'adah sama basmalah dan awal surat.
Caranya bagaimana, cara ucapannya atau bacaannya? Ada 4 perkara. Yang pertama, waslul jami'. Apa itu waslul jami'? Sambung atau menyambung semua. Apa itu maksud semuanya? Isti'adzah, bismillah sama awal surat. Itu yang pertama, namanya waslul jami' dalam bahasa Arab. Juga banyak dari orang Indonesia ikut. Tapi maksudnya di dalam satu nafas. Seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu semuanya nyambung dalam satu suara, satu nafas. Itu namanya apa? Waslul jami'. Ini yang kita belajar di sini semuanya boleh. Wajah arba'a aujuh kullaha sahihah jaizah. Semuanya benar juga boleh. Syekh, suara saya panjang, mau baca ini, silakan, ini boleh. Terus yang kedua, qat'ul jami', lawannya. Apa itu lawannya? Putus semua. Ya, berhenti di setiap apa itu? Isti'adzah berhenti, di basmalah berhenti, di awal surat berhenti. Ini namanya qat'ul jami'. Jadi contohnya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Berhenti seperti biasa ambil nafas. Habis itu bismillahirrahmanirrahim. Ya, habis itu lagi seperti tadi berhenti, itu namanya qat'un. Alhamdulillahi rabbil alamin. Juga itu yang paling afdal. Hal yang ini qat' al-isti'adzah anil basmalah wa awal surah itu yang paling afdal. Oke. Yang ketiga, sekarang waslul isti'adzah bil basmalah ma'al waqfi 'alaiha. Artinya jadikan isti'adzah basmalah dalam satu nafas. Awal surat itu awalnya sendiri. Seperti ini. Jadi contohnya seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti. Habis itu mulai awal surat. Dimanapun tadi saya kasih contoh di Alhamdulillah, jangan kamu faham, oh berarti kalau di Alhamdulillah aja. Enggak. Saya mau dari surat yang lain, Alif Lam Mim, ya bahasa hukumnya seperti tadi. Ya, ini wajah atau bacaan atau cara yang ketiga. Waslul isti'adzah, nyambung isti'adzah sama bismillah, putus akhir surat. Oke, yang keempat itu lawan yang ketiga ini. Apa itu? Jadi isti'adzah putus, bismillah sama awal bismillah sama awal surat nyambung. Jadi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Habis itu nyambung bismillah sama awal surat. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Sudah. Ini 4 cara atau namanya wajah dalam bahasa Arab. Mau bilang cara, mau bilang apa lagi? Mau bilang apa? Ada tambahan lagi? Oke. Ini 4 wajah. Tadi termasuk ini kalau kapan ini fokus di awal surat. Aujuh ta'awudz ma'al basmalah ma'a awal surah. Artinya ini 4 cara ini kalau ketemu isti'adzah bismillah awal surat. Syekh, mungkin saya mau baca dari saya biasa baca setiap hari juz. Kamu tahu di tengah surat Al-Baqarah, di tengah berapa surat itu setiap juz di tengahnya. Saya mau mulai a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sekarang di sini kalau tidak mau baca bismillah bisa. Juga kalau tidak mau baca isti'adzah juga bisa. Mulai bismillahirrahmanirrahim sayaqulu sufaha atau a'udzubillahi minasyaitonirrajim sayaqulu sufaha. Ini semuanya boleh. Mau ikut yang paling afdal, itu paling afdal baca isti'adzah sama basmalah. Oke. Tapi seperti tadi syaratnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syaitan. Hati-hati. Oh tadi kamu Syekh bilang bismillah. Ya, hasilnya akhir bismillah sama awal kata di ayat yang mau baca itu hati-hati. Bukan masalahnya saya tadi baca isti'adzah duluan, habis itu bismillah, habis itu asyaitan. Enggak.
La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Terus hukum yang berikutnya aujuhul basmalah baina suratain. Nanti yang mau tanya nanti kita kasih kesempatan. Al-basmalah. Sekarang ini lihat hukum tadi isti'adzah basmalah di awal surat. Isti'adzah dan basmalah di awal surat. Sekarang basmalah di antara dua surat. Artinya selesai surat yang pertama, setelahnya ada bismillah seperti yang kita lihat ini contoh di Alif Lam Mim Dzalikal Kitab La Raiba Fihi, surat Al-Baqarah sama Ali Imran, semuanya surah Al-Qur'an kecuali Bara'ah. Tapi karena kita sering hafal akhir surat Al-Baqarah, fansurna 'alal qaumil kafirin, di situ bismillahirrahmanirrahim Alif Lam Mim. Itu yang maksudnya di sini. Bismillah di antara dua surat. Ini lihat enggak ada isti'adzah. Karena tadi kita bilang isti'adzah sudah dari awal. Isti'adzah itu di pertama kali aja. Tidak perlu di tengah ayat Al-Quran juga isti'adzah. Itu kapan? Kalau dia lagi baca. Seperti tadi di dalam halaqah atau kelas tidak perlu baca isti'adzah. Tapi kalau dia mulai sekarang dari tengah seperti tadi bilang apa? Mulai dari awal juz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sayaqulu sufaha'u minan nas. Boleh. Tapi hukumnya bagaimana? Seperti yang tadi bilang di sini ada dua aja. Dua putus atau a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sayaqulu sufaha'u minan nas. Putus ini. Atau a'udzu billahi minasyaitonir rajim sayaqulu sufaha'u minan nas. Sama perhatian yang tadi kata yang berikutnya bagaimana? La ilaha illallah. Di sini aujuhul basmalah baina suratain. Berarti ini hukum di antara dua surat kecuali surat apa? Bara'ah. Karena tidak masuk, tidak ada bismillah. Jadi selesai Al-Anfal masuk ke Bara'ah langsung. Hukumnya nanti kita belajar. Oke. Al-Basmalah di antara dua surat ini mirip. Seperti isti'adzah sama bismillah sama awal surat. Mirip sama. Semuanya hukumnya mungkin sama. Tapi di Basmalah itu ada satu wajah tidak boleh. Tadi bilang semuanya boleh. Tadi bilang empat cara itu boleh. Qat'ul jami', waslul jami', qat'ul awal, waslul tsani bil tsalits, waslul awal bil tsani wa qat'ul tsalits itu boleh. Mau yang mana silakan. Yang paling afdal itu qat'ul jami' atau putus semuanya. Di al-basmalah baina suratain juga fansurna 'alal qaumil kafirin. Ada wajah pertama waslul jami'. Nafasnya panjang sekali. Oke, nafasnya panjang ini. Mau baca fansurna 'alal qaumil kafirin bismillahirrahmanirrahim alif lam mim. Ya silakan. Ini waslul jami'. Ini juga madhab kalau tidak salah madhab Hamzah. Madhab Hamzah, Al-Imam Hamzah juga sampai enggak ada bismillah, Imam Hamzah juga. Fansurna 'alal qaumil kafirin alif lam mim itu Hamzah. Kita enggak, kita di madhab Imam atau riwayat Imam Hafiz harus baca bismillahirrahmanirrahim. Di antara dua surat kecuali Bara'ah. Oke. الوجه الأول وصل الجميع وذلك مثل قوله وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك. Dalam satu suara. Yang kedua putus semua seperti tadi. Tapi di sini fokus akhir surat sama bismillah dan awal surat. Yang tadi isti'adzah bismillah awal surat. Sekarang enggak akhir surat bismillah awal surat yang berikutnya. Wa amma bi ni'mat rabbika fahaddits. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Al-wajh tsalits yang ketiga itu masih boleh apa itu putus atau berhenti setelah surat yang pertama, akhir surat yang pertama. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Berhenti. Habis itu mulai bismillahirrahmanirrahim alam nashrah laka sadrak. Ini masih boleh.
Yang tidak boleh ini kebalik ini. Apa itu? Wa amma bi ni'mat rabbika fahaddits bismillahirrahmanirrahim. Berhenti mulai alam nashrah laka sadrak. Ini tidak boleh. Tadi di isti'adah semuanya boleh. Tapi di basmalah ada satu yang tidak boleh. Yang mana itu? Kalau kita gabung atau sambung bismillah sama akhir surat yang sebelumnya. Kenapa? Karena takut yang dengar ini fikir ayat ini dari surat yang sebelumnya. Oke, wallahu a'lam bissawab. Ini namanya apa itu? Ahkamul atau aujuh. Bahasa tajwid mereka bilang aujuh. Al-basmalah baina suratain. Semuanya tadi semuanya di hukum tajwid, hukum nun isti'adzah basmalah. Semuanya jaiz, boleh. Mau yang mana baca silakan. Yang di Bismillahirrahmanirrahim di antara dua surat tiga boleh, satu tidak boleh. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Bismillahirrahmanirrahim di surat At-Taubah. Bismillahirrahmanirrahim di surat At-Taubah itu yang pertama kita bilang sahabat tidak tulis karena ada beberapa riwayat yang bilang mereka ragu. Ini karena ini kalau kita lihat surat Al-Anfal sebelumnya Al-An'am. Al-An'am panjang, Al-Anfal kecil, At-Taubah panjang. Mereka ragu. Ini satu surat. Kenapa surat ini pendek di antara dua surat yang panjang? Itu ada satu riwayat. Mereka ragu. Yang kedua, yang paling masyhur itu karena di ayat di awal surat At-Taubah itu apa itu? Saya bahas dulu sih tidak bisa jelasin. Seperti tadi kita bilang Ar-Rahmanir Rahim dengan nama Allah Ta'ala yang maha apa? Penyayang itu tadi bilang tidak cocok sama bara'atum minallahi wa rasulih. Ini kayak putus tadi sama penyayang bagaimana tidak cocok. Ini salah satu hikmah yang mereka ambil. Tapi tidak ada hadis yang sahih bilang apa namanya ini hikmahnya gini atau karena ini mereka faham dari cara Bismillahirrahmanirrahim di awal surat biasa atau di awal surat biasa awalnya apa itu mungkin bilang katanya lembut kecuali di surat Bara'ah katanya keras. Bara'atum minallahi wa rasulih ini putus tali sama berjanjian sama orang Yahudi atau kafir musyrik. Bara'atum minallahi wa rasulih ila alladhina ahadtum minal musyrikin. Ini salah satu hikmah yang muncul atau yang mereka faham. Tapi hikmahnya sudah itu 100%? Bukan masalah di situ. Mungkin kamu dapat atau dengar satu orang lain kasih hikmah lain. Mungkin ada satu orang ulama lain kasih hikmah beda sama yang tadi sudah dengar dari dua orang. Ya ini semuanya fahaman mereka. Jadi di situ langsung baca. Kalau mau lanjut setelah selesai Al-Anfal. Ada dua cara di riwayat Hafs. Di riwayat Hafs ada dua cara. Nyambung. Kulli syai'in alimun bara'atun minallahi. Kulli syai'in alimun bara'atun. Nyambung jadi hukumnya seperti biasa tanwin ketemu ba iqlab. Ini satu. Atau al-qad. Kulli syai'in alim. Habis itu bara'atun minallahi wa rasulih. Ini riwayat Hafs. Riwayat Hafs. Riwayat Hamzah yang tadi kita jelasin atau bilang Hamzah tidak ada bismillah di seluruh surat, bukan di Bara aja. Imam Hamzah bismillah di awal surat aja, di awal surat Al-Fatihah bismillahirrahmanirrahim. Dia bilang Al-Qur'an itu sekaligus itu satu. Tidak perlu bismillah di antara surat. Ini riwayat Hamzah atau bacaan Hamzah aja. Tapi ahli qiraat yang lain 7 atau 10 mereka baca bismillah di antara surat.
Yang riwayat ini ada sakt. Mungkin juga di Hafs ada yang dengar juga ada sakt, di sini juga ada. Sakt itu apa? Bikulli syai'in alim, bara'atun alim, seperti waqila man raq. Di sini juga ada alim, bara'atun minallahi wa rasulih. Jadi di antara surat Al-Anfal dan At-Taubah di riwayat Hafs ada dua aja. Sambung atau menyambung semua atau putus semua. Di ada wajah tambahan di riwayat Hamzah itu as-sakt. Wallahu a'lam bis-shawab. Ja'alana Allah wa iyyakum min ahli al-Qur'an. Silakan, tadi ada yang mau tanya ya?